Memasuki tahun 90-an itu sudah ada kehutanan yang masuk. Yang ini sudah tidak bisa diolah lagi. Karena ini sudah daerah kawasan, tapi warga di sini tetap mengolah. Makanya ada yang sering ditangkap di situ. Pertama itu kita mensosialisasikan bagaimana pemanfaatan hutan beserta aturan-aturannya. Nah, kalau kita usulkan ini sebagai HKM supaya kita bebas bekerja, asalkan kita tidak merusak hutan. Pembentukan KUPS itu didasari potensi-potensi yang dimiliki anggota kelompok. Suami yang ambil nira, istrinya yang mengelola bilah semut. Jadi ada kerja sama tim. Selamat siang Mas Bro dan Mbak Sis Nusantara. Jumpa lagi bersama saya Hasan Toha Adnan dalam Kongko Virtual Intip Desa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga hari ini kita diberi nikmat kesehatan. Dan pada hari ini melanjutkan episode Kongko Virtual Intip Desa, hadir berbeda karena saat ini saya sedang berada di Dusun Korong, Desa Sauhiring, Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dan bersama kita sudah hadir Bapak Muhammad Rusli yang biasa dipanggil dengan Pak Uli, selaku Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Barugae, pengelola hutan kemasyarakatan, sebuah skema pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam program perhutanan sosial. Dan bersama kita juga telah hadir Ibu Nur Laili, penyuluh kehutanan dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Tangka. Selamat datang Bapak dan Ibu. Gimana kabarnya? Ya, baik. Baik, sehat-sehat ya, ya, untuk semua ya. Ini senang banget saya bisa berada di sini. Ini ada di apa? Koko Pak ya? Ya. Kalau bahasa sini ya. Ya, Koko itu satu Berarti kebun. Kebun Iya. yang dikelola oleh masyarakat dengan beragam tanaman ya. Komoditi. Ini dan komoditas ya. Saya lihat di sini ada pisang, ada cengkeh, ada pala gitu ya. Kalau ke atas ini ada durian juga, ada aren juga. Pokoknya macam-macam gitu ya. Pak Uli ya. Oke. Pak Uli mungkin bisa bercerita nih kepada kita semua gitu ya. Dulu sebelum ada program HKM, seperti apa pengelolaan hutan oleh masyarakat gitu. Kalau saya dengar sebelumnya lahan ini sudah dikelola oleh masyarakat sejak tahun 70-an gitu Pak ya? Sejak 70-an. Dari kakek. Mungkin bisa diceritakan Pak kepada kita. Terima kasih. Sebelum itu kita melangkah mengelola perhutanan ini, sebelumnya itu kita buka dengan menanam sebuah jagung. Ya, itu untuk mengurangi kemiskinan. Oh, jadi dulu orang tua kakek itu membuka untuk tanam jagung. Karena waktu itu sedang ada isu kemiskinan begitu. Karena itu masalah makanan itu berkurang. Makanya kita memasuki di situ untuk menanam supaya kita bisa bertambah Kelangsungan hidup. Untuk kelangsungan hidup ya, betul. Dan terus itu kita menanam juga padi. Oh, padi. Ya, padi. Padinya padi apa Pak? Padi sawah atau padi ladang. Padi ladang. Iya. Kenapa kita itu tanam padi ladang? Karena tidak ada sawah, belum ada sawah. Oh, dulu belum ada Iya, sawah. belum ada sawah. Ya. Makanya kita itu kelola hutan supaya kita bisa untuk penyambungan hidup. Jadi itu dari zaman kakek itu juga sudah ada itu Pak ya? Iya, dari zaman kakek itu. Oke, sudah ada. Sekitar tahun 70-an itu sudah ada. Tahun 70-an itu sudah ada. Dan pada waktu itu belum tahu kalau ini masuk dalam kawasan hutan. Ya, belum tahu. Belum tahu. Kakek jadi nggak tahu itu masuk dalam kawasan hutan. Makanya dia berani membuka, dia menggarap hutan. Nah, kemudian setelah itu Pak, kan tahun 70-an. Bagaimana dengan tahun-tahun sesudahnya gitu? Tahun 80, tahun 90? Sekitar tahun 80-an, ya memasuki tahun 90-an itu sudah ada kehutanan yang masuk. Yang ini sudah tidak bisa diolah lagi. Karena ini sudah daerah kawasan. Tapi warga di sini tetap mengolah, makanya ada yang sering ditangkap di situ. Oh, dulu ada penangkapan? Iya, ada.
kita tidak tahu. Nah, terus kalau ditangkap itu kemudian petani yang ditangkapnya itu diapain itu Pak? Apakah lahannya kemudian disuruh mungkin dibongkar barangkali kalau misalnya itu kebun sawahnya atau seperti apa Pak? Ya, tidak. Oh enggak. Iya, cuma dibawa ke kantor untuk dikasih penjelasan. Oh, okay. Supaya dia tidak merusak hutan. Ya, cuman begitu saja dari kehutanan. Oh, tapi ada ditangkap, dijelaskan, gitu, terus dikembalikan lagi. Iya, dikembalikan lagi. Terus jadi mereka kemudian nggak boleh buka hutan lagi. Iya. Jadi hanya mengolah lahan yang mereka sudah buka itu saja. Iya, sudah dibuka saja. Oke. Iya. Itu sampai tahun? Itu sampai tahun 2019. Sampai tahun 2019. Iya. Oke. Nah, terus kemudian teman-teman ini atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di masyarakat sini mengusulkan untuk ke hutan skema HKM itu seperti apa? Ya, kita musyawarah dulu. Ada musyawarah? Iya, musyawarah. Dan bagaimana kalau kita usulkan ini sebagai HKM supaya kita bebas bekerja, asalkan kita tidak merusak hutan. Bebas dalam arti kata ada aturan. Ada aturan, iya. Oke. Nah, saya mau ke Bu Leli ya, sebagai penyuluh kehutanan begitu kan. Nah, pada waktu itu bisa diceritakan nggak apa yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan untuk memberikan pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti Pak Rusli ini gitu kan, yang mengolah kebun di dalam kawasan hutan. Pertama itu kita dari Dinas Kehutanan, Ya. Sebelumnya kan belum terbentuk KPH. Ya. Kita masih di Dinas Kehutanan Kabupaten. Langkah yang ditempuh pertama itu kita mensosialisasikan bagaimana pemanfaatan hutan beserta aturan-aturannya. Kita mengadakan sosialisasi di desa-desa bersama staf di dinas. Di situ kita sosialisasikan bagaimana itu pemanfaatan hutan, larangan-larangan seperti itu yang kita lakukan di masyarakat itu. Meskipun bahwa itu sudah diketahui bahwa ternyata ada sejumlah kelompok masyarakat yang sudah mengelola kebun di dalam kawasan hutan, gitu ya. Iya. Jadi karena kita tahu kan sebagian masyarakat ada yang mengerti, iya, ada yang belum paham bagaimana pengelolaan hutan yang sebenarnya. Iya. Jadi sudah ada sosialisasi. Iya. Nah, kemudian dari sosialisasi itu sampai kelompok ini, misalnya kan kalau kita bicara perhutanan sosial kan ada 5 tuh. Iya, ada iya. HKM, hutan desa, gitu ya, ada HTR, iya, hutan adat, dan juga kemitraan kehutanan. Iya. Nah, kemudian memilih ke HKM itu dalam sosialisasi itu kita melihat kondisi pengusulannya. Ini bisa diusulkan untuk hutan desa, ini bisa diusulkan hutan HKM. Ini kita melihat bagaimana kondisi di lapangan itu, bagaimana masyarakat untuk pengelolaannya ke depan itu. Kan masyarakat kita mintai bagaimana pengelolaan ini, apakah mau diusulkan untuk HKM atau hutan desa. Sebagian masyarakat memilih untuk pengelolaan HKM. Ya. Terutama untuk di desa di desa Sahiring ini. Desa Sahiring ini memilihnya adalah HKM. HKM. Oke. Karena waktu itu dari kurang lebih 500 kakak gitu Pak ya. Hanya sekitar 80 yang mengelola kawasan di kawasan hutan ya, kebun di kawasan hutan. Dan akhirnya setelah melalui musyawarah, kemudian mulailah diusulkan untuk pengusulan HKM, izin ya. Waktu itu masih izin ya. Izin. Masih P83 ya tahun 2016 baik. Itu. Nah, bisa nggak Pak diceritakan prosesnya Pak, dari mulai pengusulan sampai kemudian keluar izinnya? Waktu itu apa yang dilakukan oleh kelompok Bapak? Ya, pertama kita mau mengusulkan itu izin, kita musyawarah dulu. Ya.
Setelah itu kita dimintai KTP, fotokopi KTP-nya. Ya. Setelah itu kita kumpulkan ke kepala desa. Kepala desa yang mengajukan. Bilang ini permintaan dari masyarakat. Iya. Okay. Ya. Setelah itu dia terrealisasi di tahun 2019 keluarnya izin HKM, izin olah. Jadi mulai dari mengumpulkan identitas dari warga begitu ya. Kemudian itu diusulkan melalui kepala desa, melalui dinas kehutanan pada waktu itu. Dinas kehutanan. Itu ya Pak. Kemudian ada verifikasi juga dari KLHK Pak ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada waktu itu. Setelah berapa bulan turun tim verifikasi untuk menentukan berhak tidak mendapatkan izin. Ya. Setelah itu kita menunggu bagaimana hasilnya dari ini BPSKL. Oke. Dari yang diusulkan waktu itu memang sudah 87 hektar gitu Pak? Iya. 87 hektar, dan itu yang kemudian disetujui pada saat verifikasi, gitu Pak. Gimana Pak perasaannya Pak ketika kemudian izinnya keluar? Ya alhamdulillah. Senang gitu Pak? Ya sudah senang. Sudah senang, udah tenang, lagi nggak takut di. Ya sudah tidak ada lagi tidak ada yang kita takuti lagi. Tidak ada yang takuti lagi. Emang dulu yang ditakutinya seperti apa Pak? Ya. Seperti itu berkendara tidak lengkap. Oh. Berkendara tapi tidak lengkap. Jadi sekarang udah lengkap gitu, sudah bisa lengkap. Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kan izin tadi Bapak bilang nih, izin udah keluar ya. Udah seneng nih, udah kayak orang naik mobil, SIM-nya udah lengkap, peralatannya juga udah lengkap. Nah, sekarang kan kendaraannya ini udah jalan nih. Nah, apa yang disiapkan nih untuk kendaraan ini? Apa yang sudah setelah dapat izin, lalu apa yang dilakukan oleh kelompok? Ya, kita ini akan mengembangkan ini kelompok supaya masyarakat bisa lebih maju lagi. Lebih maju lagi, itu harapannya gitu Pak. Harapannya lah. Nah, terus apa yang sudah berjalan setelah kan tahun 2019 ya? 2019. Dari tahun 2019 sampai sekarang nih apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat? Kemarin itu Mas, pada saat izin terbit, kami dari pihak BPSKL memfasilitasi kami kelompok penyusunan RKU sudah ya, masih 83 masih RKU ya. Ya, difasilitasi dari BPSKL penyusunan RKU dan RKT. RKU itu rencana kelola usaha, RKT itu rencana kerja tahunan. RKU itu untuk 10 tahun ya, RKT rencana untuk setiap tahunnya. Jadi sekarang udah punya itu ya, RKU dan RKT-nya sudah ada. Sudah. Oke, lalu setelah itu setelah adanya RKU dan RKT, kami bersama kelompok pembentukan KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Pembentukan KUPS itu didasari potensi-potensi yang dimiliki anggota kelompok. Oh, jadi pembentukan KUPS itu disesuaikan dengan potensi komunitas yang ada yang dikelola oleh anggota kelompok. Oleh anggota kelompok. Nah, dari hasil identifikasi itu ada berapa KUPS kemudian dibentuk, Pak? Ada 6. Ada 6. Apa saja itu, Pak, yang 6 itu? Ya, ada silvopastur. Silvopastur. Itu berarti ke ternak tuh, Pak ya? Iya, ternak. Okay. Ada agroforestry. Iya. Untuk kebunnya. Iya. Kopi. Gula aren. Pala. Getah pinus. Dan pinus. Ya. Jadi ada 6. Ada 6. Yang sudah berjalan. Oke. Apa saja Pak yang dilakukan di setiap KUPS itu, Pak? Baru 2 KUPS yang sedang berjalan. Saat ini baru sedang 2 KUPS yang sedang berjalan ya. Itu penyadapan getah pinus dengan gula aren. Bisa diceritakan Pak yang KUPS getah pinus ini apa yang dilakukan? Apakah sudah sampai bekerja sama barangkali dengan pihak ketiga barangkali? Iya, sudah bekerja sama dengan pihak ketiga. Karena itu yang ngambil getahnya. Iya. Ya. Jadi petani menyadap getahnya? Ya, petani yang menyadap
lalu dia jual. Lalu dijual Iya. Ke pengumpul. ke pengumpul. Iya. Pengumpulnya di tingkat desa atau di luar desa, Pak? Di luar desa. Di luar desa. Iya. Oke. Jadi selama ini dijual ke pengumpul. Iya. Kalau yang tadi, yang satu lagi yang Gula aren. gula aren, Iya. Kalau gula aren dijual di dalam mana, di pasar dalam desa. oh langsung dijual ke pasar di desa gitu. Pasar Iya. desa. Kemarin kan rata-rata Mas, kalau kus gula aren komoditinya itu gula batok. Ya. Gula batok. Nah. Oh, iya. Kami menyarankan kenapa tidak diubah dari gula batok menjadi gula semut. Oh, oke. Kenapa kami menyarankan untuk gula semut? Karena harganya berbanding terbalik dengan harga gula batok. Gula batok kalau dalam per kilonya itu 20.000. 20.000. Sedangkan ini kalau untuk gula semut 200 gram itu sudah bisa 20. 300 gram sudah bisa 20.000. Jadi Iya. jadi diolah menjadi gula aren, gula semut. Dari gula batok Dari menjadi gula batok semut. Nah, karena harganya Iya. lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, itu apa yang dilakukan tuh untuk bisa merubah itu dari gula batok ke gula semut itu? Seperti Kita apa sih ininya yang dilakukan oleh KUPS dan juga oleh pendamping gitu? Apa penyuluh? kami melihat kenapa tidak merubah, ada variasi lain gitu. Sedangkan hasil di sini lebih banyak. Produksi gula merah lebih banyak. Kenapa itu saja? Memang di desa di kelompok KUPS ini gula batok itu berapa hasilnya Pak setahun? Biasanya apa sih per sekali panen ya atau Ya, per tahun. setahun berapa ton Dalam dihasilkan? satu hari saja produksi rata-rata per orang itu 5 kilo. Ya. 5 kilo Iya. per hari. Iya. Iya, 5 kilo. Per- Maksudnya dia produksi gula batok. Gula batok. 5 kilo, 5 kilo. per orang. Per orang per Iya. hari. Kalau 80 aja itu udah 400 kilo berarti ya. Tidak semua Oh, 80 nggak semua. orang. Tidak Tidak. semua. Anggota KUPS Gula Aren itu 17 orang. 17. Iya. Oke. Bervariasi juga dalam satu harinya itu dia produksi karena tergantung dari Dari gula, produksi nira, iya. niranya. niranya. Kalau Pak Lutfi sendiri punya pohon nira juga kan? Ya, tidak. Berapa banyak Pak pohonnya? Sedikit, ada 5 pohon. 5 pohon. Iya. Kalau dari 5 pohon sehari berapa liter? Ya, kalau bersamaan ya biasa 50 liter. 50 liter Iya, per hari. per hari. Iya. Oke. Itu rutin tuh Pak ya? Iya, rutin. 20 liter itu sehari semalam. Oh, 20 liter tuh sehari semalam. Iya. Oke. Kita ambil pagi, sore. Satu pohon. Iya, 1 pohon. Satu pohon 20 liter. Iya. Berarti 5 pohon udah 100 liter ya Iya. per hari. Iya. Dari 100 liter itu kalau diolah jadi gula batok jadi berapa? Ya, ada sekitar 15 kilo. 15 kilo. Iya. Oh, banyak juga ya. Iya. Kalau dari 15 kilo gula batok itu jadi berapa kalau jadi gula semut? Sama? Iya. 15 kilo gula batok sama dengan 15 kilo juga jadi gula Iya. semut. Nggak ada penyusatannya Pak ya? Iya. Cuma harganya beda. Oh, harganya beda? Iya. Iya. Lebih mahal di ini ya? Ya, lebih mahal gula semut. Oke. Tapi kalau bikin jadi gula semut gampang nggak sih Pak? Nah, agak susah. Gampang-gampang susah. Oh, gampang-gampang susah itu Iya. gimana? Itu adukannya. Seperti apa prosesnya Pak? Iya. Serutannya itu. Oh, Adukannya. harus diserut? Iya. Iya. Jadi setelah jadi gula batok, lalu diserut begitu? Iya. Enggak, Bukan. sebelum. Oh, sebelum? Iya. Setelah masak, Udah kita masak, serut itu. serut. Di situ susahnya yang Ya, di situ. nyerut Kalau kita lambat, dia menjadi karena gula masih batok. pakai manual. Oh, nyerutnya Iya, masih belum manual. pakai alat. Berapa waktu tuh Pak biasanya? Dari membakar sampai dari mendidihkan gula itu kemudian diserut? Ya, sekitar 5 jam. 5 jam? Iya. Jadi habis panen niranya, Iya. kemudian langsung dimasak gitu Iya, ya? langsung dimasak. Langsung dimasak jadi batu, jadi setelah makin kental begitu ya? Iya. Iya. Terus nanti langsung
Diserut begitu, Pak? Iya. Iya, Itu prosesnya 5 jam, Bu? 5 jam Iya, masaknya. Oh, masaknya 5 jam? Masaknya. Oke. 5 jam. Terus untuk anunya apanya? Kups gula aren, gula semutnya sudah kami pasarkan kami bantu pasarkan di galeri di kabupaten, galeri dan UKM. Oh, sekarang Iya. kerjasama dengan UKM Iya. untuk penjualannya. Dan proses NIB-nya sudah ada. Proses apa? NIB, nomor induk berusaha. Oh, nomor induk berusahanya Iya. juga sudah? Iya, Oh, sudah. jadi sekarang udah punya nomor Sudah induk ada, berusaha? sudah ada. Dan ini sementara proses untuk PRT-nya. Oh, sekarang sedang proses Ya. PRT. Kemarin juga dari pihak BPSKL sudah kelihatan fasilitasi sertifikat halal. Bagus banget ini ya. Iya, Jadi untuk aren nih kayaknya prospeknya udah makin ini ya, makin jelas begitu. iya. Dengan gula semut juga kayaknya ibu-ibu di desa ini sudah beralih ke gula semut. Mungkin karena dia lihat harganya lebih berkurang yang produksi gula batok dibanding yang gula semut. Apalagi sekarang pasarnya juga makin Iya. banyak begitu ya. Sudah lancar. Sudah makin lancar. Iya. Jadi selain dijual ke apa KPH melalui UMKM gitu, UMKM sama Ada- galeri koperasi. ke galeri koperasi. Iya, Sudah ada permintaan dari pihak luar, Ibu, dari luar kabupaten mungkin. sudah ada tapi kemarin dia minta berapa ton tapi kan belum. Berapa ton? Iya, Dengan harga? untuk harganya kami belum Belum ada deal belum, ya, iya, ada belum deal. negosiasi karena memenuhi ton-ton apa? Iya, dia minta berapa ton. Anak mahasiswa kemarin dia minta berapa ton itu, Pak. Aduh, bagaimana ya? Gimana Pak? Udah siap untuk Iya. menghasilkan minimal 1 ton gitu? Ya kalau 1 ton ya kurang itu Mas. Ya belum siap. Belum siap Iya. untuk 1 ton. Kalau begitu sekitaran 500 kilo ya insya Allah. Permintaannya 1 ton itu untuk berapa waktu? Dalam berapa waktu? 1 ton itu dia mintanya itu 2 bulan gitu. Oh, per 2 bulan 1 Iya. ton? Oke. Tapi di satu waktu gitu mintanya ya? Iya. Jadi nggak dicicil selama 2 bulan gitu? Nggak ya? Enggak. Oke. Sekalian Itu mau ambil. fair Pak ya untuk memenuhi 1 ton setiap 2 bulan. Iya. Sebelum berlanjut ke komoditas yang lain, saya pengen tahu juga nih setelah dapat izin, Ya. lalu bagaimana nih apa namanya budidaya di kebun apa di koko ya Pak istilah Ya, di sini koko. koko kita masing-masing gitu. Apa ada perubahan nggak setelah dapat izin ini gitu? Apalagi kemudian Bapak dan teman-teman sekalian juga sudah mengidentifikasi komoditasnya gitu. Ya. Apakah ada apa namanya penanaman baru lagi gitu untuk komoditas-komoditas tertentu atau memanfaatkan yang sudah ada saja? Ya. Selama ada izin ini petani itu sangat bersyukur karena dia sudah bebas menanam. Menanam pohon, durian, rambutan. Oh jadi Ya. ada penanaman buah-buahan juga gitu? Ya, Oke. ada. Segala macam dia tanam. Hmm. Karena dia merasa sudah bebas. Ya. Ya. Asalkan dia tidak merusak, meneban kayu yang ada di dalamnya. Oke. Oh Dan- jadi sekarang ditambah dengan tanaman-tanaman seperti itu? Iya. Oke. Dan itu masalah tanaman yang ada di dalam itu kita pelihara juga. Jadi yang udah ada tetap dipelihara? Iya, tetap dipelihara. Cuma kita tambah itu tanamannya. Oh jadi ditambah Iya, tanaman-tanamannya terutama yang komoditas-komoditas yang menjadi unggulan begitu Iya. di kelompok ini. Iya. Oke. Ya. Nah tadi kan aren, Ya. gitu ya. Setelah aren apalagi nih yang akan dikembangkan? Ya kalau saya lihat sekarang ini, pala saya lihat ini. Pala? Ya, pala. Apa rencananya pala akan dikembangkan seperti apa? Ya dia akan menanam itu karena harganya juga akan tinggi. Oh sekarang Iya. harganya lagi tinggi. Iya, Gitu. tinggi. Dan bagusnya dia hidup kalau bernaung. Oh di bawah Iya, naungan. di bawah naungan. ininya. Jadi makin rapat makin bagus Iya, begitu makin kan? rapat, makin bagus. Tidak kayak cengkeh. Hmm. Cengkeh kalau sudah rapat sudah tidak mau berbuah. Ah, oke.
Oke. Makanya kita mau tanam lagi pala. Nah, sementara kan cengkeh nih juga cukup banyak Pak di sini Pak ya. Ya, lumayan Dan banyak. kayaknya sekarang lagi panen nih Pak ya. Ya. Lagi panen. Nah, itu bagaimana Pak pengolahan cengkehnya sendiri? Apa yang dilakukan oleh kelompok? Ya dijual saja. Dijual aja Iya, jual. dalam bentuk basah. Basah? Iya. Oh, dalam bentuk basah dijualnya. Iya. Belum dalam bentuk kering begitu Iya, Pak ya? belum. Dan biasanya dijualnya kemana Pak? Ya, masing-masing anggota kelompok yang menjual. Oh, masing-masing anggota kelompok masih menjual sendiri. Tadi cengkeh, pala, kopi. Ya, kopi juga begitu. Kopi juga begitu. Oke. Nah, ini saya mau ke Bu Nurleli nih. Ini kan komoditasnya banyak nih Bu ya. Dan kalau tadi kita dengar kan masing-masing itu kebanyakan itu masih diproduksi dan kemudian dijualnya itu masih dalam bentuk belum olahan. Tadi saya lanjut terkait dengan penambahan komoditi. Pada tahun 2020 kelompok Barugai sudah mendapatkan bantuan kegiatan Bank Pesona. Oke. Di dalam kegiatan Bank Pesona itu bantuan bibit berupa bibit kayu-kayuan dan MPTS. MPTS-nya itu apa aja tuh? Pala, rambutan, durian, tergantung dari permintaan kelompok. Manggis. Oh, manggis juga. Okay. Ternak. Ada ternak. Ada ternak Bank Pesona. Tahun 2021, awal 2021 dapat lagi bantuan Bank Pesona untuk KUP Silvopastur. Yang tahun 2020 bantuan Bank Pesona untuk KUP Pala. Oh, untuk KUP Pala. Iya. Kemudian yang ini Silvopastura. Silvopastur. Itu berupa yang Silvopastura berupa sama kegiatannya. Bantuan bibit kayu-kayuan, MPTS dan bantuan ternak. Oh, ternak. Iya. Ternaknya berupa sapi. Oh, sapi. Dapat berapa ekor, Pak? 2 ekor. Dapat 2 ekor. Sekarang udah berapa ekor? Masih 2 atau sudah tambah? Masih 2. Oh, masih 2. Baru setahun, Pak ya? Iya. Belum tambah lagi. Oke. Itu dari Bank Pesona. Dari Bank Pesona, iya. Kegiatan Bank Pesona. Kegiatan Bank Pesona. Nah, terkait dengan untuk peningkatan nilai dari produksi yang sudah dihasilkan oleh kelompok gitu ya. Apa yang direncanakan oleh KPH ya dalam hal ini ya sebagai pendamping masyarakat, pendamping kelompok untuk meningkatkan nilai produksi dari yang sudah dihasilkan oleh kelompok. Kalau kami dari KPH, maksudnya saya sebagai pendamping penyuluh di desa ini mengharapkan tetap mendampingi kegiatannya dan untuk usahanya tetap menjaga kualitasnya sehingga bisa meningkatkan produksinya dan perekonomian dari pengelola. Dari kelompok yang iya. terlibat. Nah, untuk peningkatan kapasitasnya apakah ada program-program pelatihan atau keterampilan begitu barangkali yang diberikan oleh melalui ini pendamping? Kalau dari kami mengadakan pelatihan, iya. mengusulkan kelompok untuk mengikuti pelatihan yang diadakan di dinas yang terkait dengan kegiatan ini. Udah pernah ikut pelatihan apa aja, Pak? Belum pernah. Belum pernah. Hari ini saya dengar ada pelatihan. Oh, kemarin. Bikin kue. Oh, yang kemarin itu difasilitasi dari kemitraan itu. Iya. Pelatihan itu pembuat. Pertama kan pencetus dari ini gula semut itu dari kami berterima kasih dari kemitraan itu mengadakan pelatihan pembuatan gula semut. Jadi ada pelatihan pembuatan gula semut. Kemudian dari pelatihan pembuatan gula semut itu ada pelatihan berikutnya lagi yang diberikan baik oleh kemitraan maupun oleh lembaga lain. Belum ada. Oh, belum ada. Iya, belum ada. Oke. Nah, ke depan ada perencanaan untuk pengembangan kapasitas apa lagi, Pak, yang sedang direncanakan? Kalau ini rencana juga mau studi banding untuk pengembangan jamur.
Pengembangan jamur. Iya, jamur tiram sama ini Bu, budidaya lebah trigona. Lebah trigona. Iya. Oke, jadi ada pengembangan kapasitas, ada mau studi banding, Iya. kemudian juga sudah banyak sudah mendapatkan bantuan dari melalui Bank Pesona gitu Bank ya, Pesona. untuk pengayaan komoditas yang ada di Iya. kebun. Ada bantuan lain yang diterima dari mungkin lembaga lain gitu? Alhamdulillah setelah ada izin yang izin terbit dari dari BPSKaya, bukan BPSKaya, dari kementerian. Ya. Kelompok Barugae sudah beberapa bantuan yang dia dapat. Pertama itu kegiatan Bank Pesona, sudah 2 kali untuk KUPS Lipopastur dan KUPS Pala. Yang kedua bantuan ekonomi produktif, itu melalui dari Danadak Dinas Kehutanan tahun 2021. Itu berupa apa? Berupa alat untuk KUPS Pala dengan KUPS gula aren. Itu alatnya? Untuk KUPS Pala, alat-alat yang didapat itu mesin pengerim pala, mesin pengupas pala, timbangan yang terkait dengan kegiatan peningkatan produksi pala. Terus yang kedua untuk gula aren, alat yang didapat itu mesin oven pengering, wajan, kompor, dan alat pisau sadap. Itu penyusun alatnya itu juga tergantung dari permintaan kelompok. Disusun dalam bentuk RAB. Oh. Iya. Itu yang mengusulkan dari kelompok, difasilitasi oleh kami fasilitasi, iya. KPH gitu iya. ya, untuk mendapatkan bantuan tersebut. Iya. Nah, sekarang gimana Pak? Bantuan-bantuan ini kan udah banyak nih Pak, iya, yang dan diterima. untuk tahun ini kembali lagi mendapatkan bantuan. Alhamdulillah tuh, tahun ini dapat lagi nih. iya. Dalam bentuk apa Bu tahun ini? Masih dalam bentuk alat ekonomi produktif untuk KUPS Silpopastur dan KUPS kopi. KUPS. Iya. Apa yang diusulkan? Kalau KUPS kopi pengupas kopi basah. Kopi basah, oke. Terus alat ini penepung. Oke. Iya. Motor 3 roda. Oh, motor 3 roda. Jadi jualannya bisa lebih jauh gitu Pak ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Nggak cuma di desa dan juga di kecamatan begitu ya. Bisa langsung ke kabupaten lain begitu kira-kira Pak ya. Oke. Nah itu kan udah makin banyak nih Pak bantuan-bantuan yang diterima. Apa kemudian yang direncanakan oleh kelompok perhutanan sosial Barugae ini untuk kedepannya nih? Untuk meningkatkan itu kapasitasnya. Karena alatnya sudah ada. Alatnya sudah ada. Iya. Kita tinggal cuma mau mengolah. Mau mengolah. Iya. Cuma supaya bisa meningkatkan lagi. Supaya hasilnya bisa lebih meningkat lagi. Iya. Kalau dalam waktu dekat kira-kira apa yang akan dihasilkan ini Pak? Kalau ya yang dekat-dekat ini cuma itu gula semut saja. Gula semut? Iya. Okay. Prioritasnya ke gula semut dulu. Untuk tahap ini prioritasnya ke gula semut. Oke. Jadi mudah-mudahan tahun ini gula semutnya bisa tadi memenuhi berapa? 1 ton per 2 bulan. Sudah ada permintaan. Permintaan sudah ada. Itu. Nah, dari semua udah ada bantuan, sudah dapat izin, sudah dapat bantuan, pengayaan di kebun pun juga sudah semakin banyak itu tanamannya. Nah, kemudian sekarang apa nih dampaknya buat kelompok kelompok tani hutan itu sendiri gitu ya, kelompok perhutanan sosialnya sendiri, dan juga kemudian untuk masyarakat desa dari Dusun Korong. Ya, enggak. Banyak. Apa ada peningkatan penghasilan begitu? Ya. Atau rumah tangga jadi lebih lebih sejahtera dari yang sebelumnya gitu barangkali? Iya. Suami sudah betah di rumah. Kalau masalah penghasilannya ya alhamdulillah sudah bertambah. Bertambah ya? Iya. Saya lihat itu dari dulunya ya
begitu. Tapi sekarang ya semakin meningkat saya lihat. Semakin meningkat. Iya. Ya? Oke. Iya, saya dengar juga kan dari 80 anggota kelompok itu 10-nya adalah perempuan, Pak ya. Iya. Bisa diceritain nggak, Pak? Bagaimana atau apa yang membuat 10 orang perempuan ini mendapatkan izin untuk bisa mengelola di HKM ini gitu, Pak? Iya. Ini kan yang perempuan memang asli penduduk warga sini, warga Dusun Koron. Kenapa tidak dimasukkan itu suaminya? Karena itu seorang pendatang. Oh, jadi 10 orang perempuan ini karena penduduk lokal, penduduk orang dari sini, asli sini. Asli gitu. sini. Oke. Kita takut nantinya itu, siapa tahu dia ambilkan uang itu. Kalau nanti ada ini yang diberikan kepada suaminya, kemudian suaminya pergi gitu, nggak ada yang bisa menjaga. Oke. Oh, seperti itu. Istrinya yang masuk tapi suaminya yang kelola juga. Oh, suami tapi boleh tetap mengelola gitu, Pak ya. Tetap keluarga yang mengelola gitu, Pak ya. Keluarga. Sama halnya itu di pembuatan gula semut. Suami yang ambil nira, istrinya yang mengelola gula semut. Gula semut. Jadi itu ada kerjasama tim. Ada kerjasama antara kelompok ibu-ibu dan kelompok bapak-bapak. Iya. Itu kalau yang di gula semut. Iya. Kalau yang pala, kopi, yang lainnya, apakah ada pembagian kerja seperti itu juga, Pak? Ya, kira-kira begitu nantinya. Kalau sedang ini, kalau sudah dijalankan lagi. Kalau sudah dijalankan lagi. Oke. Baik. Nah, sekarang harapan ke depan ya, Bapak Ibu. Ini kan HKM ini kan 35 tahun. Iya. Ya kan? Ini kan baru tahun 2019 nih. Ya kan 2019 berarti udah berapa, 3 tahun ya berjalan ya, 3 tahun berjalan. Harapan kedepannya seperti apa, Bapak Pak Rusti, kemudian Ibu Nurleli lah selaku pendamping? Kalau kita mengharapkan yang akan meningkatkan lebih tinggi lagi penghasilannya. Penghasilannya lebih tinggi lagi. Cara olahnya juga supaya bisa lebih bagus lagi. Lahannya lebih bagus lagi. Jangan ada yang merusak hutan. Tidak ada yang merusak hutan. Itu saya ke anggota. Itu yang disampaikan pada anggota. Luar biasa. Ibu, harapan ke depan? Harapan saya selaku pendamping ini kan di perhutanan sosial ada 3 kelola. Yang pertama itu kelola kelembagaan. Bagaimana kelembagaannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semua peningkatan kelembagaannya, strukturnya, keaktifan kelompok sudah terpenuhi. Terus untuk dikelola kawasan, bagaimana masyarakat mengetahui batas-batas kawasannya. Terus untuk dikelola usahanya, bagaimana meningkatkan usahanya berdasarkan potensi komoditi yang dikelolanya. Dan beberapa bantuan harusnya itu dimanfaatkan secara baik-baik. Oke. Terima kasih Ibu Nurleli dan Pak Rusli. Luar biasa ini obrolan kita hari ini gitu ya. Jadi ini sebuah harapan saya kira yang penting buat kita bersama gitu. Apalagi program ini kan menjadi salah satu program nasional begitu ya. Bagaimana kemudian masyarakat diberi diberikan hak akses untuk bisa mengelola hutan, dan mengelola hutan itu kemudian bisa memberdayakan masyarakat itu dalam peningkatan kesejahteraan, tapi juga kemudian bisa tetap menjaga kelestarian hutannya gitu ya. Saya kira itu yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Obrolan kita siang ini semoga menjadi sebuah inspirasi buat kita bersama, bahwa perhutanan sosial bukan hanya sekedar memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat, tapi menjadi pintu masuk untuk keberdayaan masyarakat itu sendiri dalam mengelola hutannya. Saya akhiri, Hasan Toha Adnan dari kelompok perhutanan sosial Baru Gai. Terima kasih, sampai ketemu lagi.